Korea Selatan masih belum menyerah dapatkan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bantah ada tawaran untuk melatih Korea Selatan. Lemparan bek timnas U16 Indonesia terus diasah. Inikah sosok pengganti Pratama Arhan? Bocoran karakter pemain timnas Indonesia Sandy Walsh bongkar sosok pemarah di skuad Garuda. Erick Thohir menabuh genderang perang lawan Australia. Pengamat tepat timnas Indonesia, jangan gentar. Seandainya Keisma Arten Paes beres, ini formasi starting 11 timnas Indonesia sangar. 3 fakta menarik yang membuat timnas Indonesia U19 layak menjuarai Piala AFF U19 2024. Jens Raven siap membuktikan dirinya layak diperhitungkan pada Piala AFF U19 2024. Fisik brilian Elkan Bagot, Shin Tae-yong berencana panggil bek tersebut kembali ke timnas. Respon Shin Tae-yong capek dengan rumor latih timnas Korea Selatan setia Garuda. Erick Thohir sebut Australia jadikan timnas Indonesia jadi rival baru, auto menyesal. Gokil! Timnas Indonesia bakal kedatangan striker haus gol dari Belanda, auto tak terkalahkan. Tom Haye dipuji setinggi langit oleh pelatih legendaris asal Brasil. Indonesia sungguh beruntung. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong, perjalanan sang pelatih yang menginspirasi. Shin Tae-yong, nama yang kini tak hanya dikenal sebagai pelatih timnas Indonesia, tetapi juga menghiasi sebuah taman bermain di Yeongdeok. Penghargaan ini menjadi bukti akan prestasi gemilangnya dalam dunia sepak bola. Pelatih berusia 53 tahun ini telah mengukir sejarah yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, timnas Indonesia berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, suatu pencapaian yang luar biasa. Tidak hanya itu, tim Merah Putih juga mencatatkan prestasi gemilang di level U23 dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Namun, perjalanan Shin Tae-yong tidak selalu mulus. Rumor tentang kemungkinan kepulangannya ke Korea Selatan sebagai pelatih timnas mereka sempat menggema. Meskipun demikian, Shin Tae-yong setia dengan komitmen untuk terus memimpin timnas Indonesia. Kontraknya diperpanjang hingga tahun 2027, menandakan kepercayaan yang kuat dari PSSI terhadap kapasitasnya. Saya sangat fokus untuk membawa timnas Indonesia mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi, ujar Shin Tae-yong menanggapi spekulasi tentang masa depannya. Fabio Aska, bek muda dengan lemparan mematikan. Fabio Aska, bek muda timnas U16 Indonesia telah mencuri perhatian di ASEAN Cup U16 2024 dengan keahliannya dalam memberikan umpan lewat lemparan dalam yang akurat. Mengenakan nomor punggung 14, Fabio berhasil memberikan assist penting yang berujung gol saat menghadapi Singapura di fase grup turnamen tersebut. Kemampuan Fabio dalam memberikan umpan dari lemparan ke dalam menjadi senjata rahasia yang diperhitungkan dalam timnya, mirip dengan kemampuan Pratama Arhan di timnas senior. Meskipun masih muda, potensi Fabio untuk terus berkembang di masa depan sangatlah besar. Menariknya, Fabio juga dinilai memiliki kondisi fisik yang baik yang mendukung penggunaan teknik lemparannya tersebut. Tim pelatih terus melatihnya untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuhnya, sehingga ia bisa tampil maksimal tanpa risiko cedera yang berlebihan. Fabio memiliki kekuatan dan daya tahan aerobik serta anaerobik yang baik, serta memiliki standar VO2 max yang sesuai untuk pemain timnas U16, tambah Soviet. Namun, Sophie juga mengakui bahwa teknik lemparan Fabio membutuhkan perhatian khusus dalam hal manajemen risiko cedera.
Kami selalu memperhatikan agar Fabio tidak terlalu banyak melakukan lemparan yang bisa mengancam kesehatan fisiknya, tegasnya. Sandy Walsh, bek Garuda yang cerdas dan ramah. Sandy Walsh, bek yang kini memperkuat timnas Indonesia, tidak hanya dikenal karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena sifatnya yang ramah dan mudah bergaul dengan rekan-rekannya di skuad Garuda. Debutnya pada tahun 2023 membawa kegembiraan bagi Sandy yang dengan antusiasnya bergabung dengan pasukan Sintayong. Saya sangat senang bisa bermain bersama timnas Indonesia, ujarnya. Sandy Walsh juga dikenal karena kejadian lucu dan sifat aslinya yang mudah beradaptasi di lingkungan timnas. Saya senang bercanda dan bermain-main dengan rekan-rekan satu tim, tuturnya. Dalam sebuah wawancara, Sandy memberikan gambaran tentang sifat beberapa rekan setimnya. Dia menyebut Saina Patinama sebagai pemain yang paling jahil dan suka makan. Sedangkan Asnawi Mangkualam dianggapnya sebagai pemain yang galak, sementara Jordi Amat adalah sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Namun, Sandy juga mengakui bahwa tidak semua rekan setimnya memiliki sifat yang sama. Nathan Chu Aon adalah pemain yang mudah marah, katanya. Maarten Paes harapan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI, statusnya sebagai pemain klub di Amerika Serikat menimbulkan kendala administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Paes yang sebelumnya telah bermain untuk timnas U21 Belanda menghadapi aturan FIFA yang membatasi pemain yang sudah tampil di level internasional untuk suatu negara tidak dapat berpindah federasi. Meskipun demikian, PSSI terus berusaha untuk mengurus perpindahan asosiasi Paes agar bisa bermain untuk Garuda. Yunus Nusi, Sekjen PSSI, mengungkapkan bahwa proses ini masih dalam tahap penyelesaian dengan harapan bahwa Paes dapat segera bergabung dengan skuad Sintayong dalam waktu dekat. Meskipun demikian, Nusi tidak dapat memberikan kepastian mengenai kehadiran Paes di laga perdana kualifikasi melawan Arab Saudi pada September mendatang. Kami masih menunggu kabar dari CAS Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kami berusaha keras agar Paes bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Nusi. Sementara itu, harapan dan dukungan terus mengalir dari para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kehadiran Paes dalam warna merah putih di kancah internasional. Semoga semua proses berjalan lancar dan Maarten Paes segera dapat bergabung untuk membantu timnas Indonesia mencapai impian mereka dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Erick Thohir menggelorakan semangat balas dendam timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir menggebrak jagat sepak bola dengan reaksinya yang tegas terhadap selebrasi berlebihan timnas Australia U16. Setelah menaklukkan Thailand dan menjadi juara Piala AFF U16 2024, Australia dinilai Erick sebagai seter baru yang ingin membalas kekalahan dari timnas Indonesia sebelumnya. Saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan. Nanti kita ketemu lagi Australia, kita sikat, tegas Erick, Menteri BUMN RI, yang kini menjabat sebagai Ketum PSSI. Kekalahan dari Australia di Piala Asia U23 Qatar menjadi bahan bakar Erick untuk memompa semangat timnas Indonesia. Erick Thohir memanfaatkan momentum kekalahan itu untuk memberikan suntikan motivasi dahsyat yang bisa menaikkan level mental, persaingan, dan skill pemain, ujar Tommy Welly, pengamat sepak bola. Cipto Kusumo dari Ultras, Garuda juga mendukung penuh ajakan Erick Thohir untuk membalas kekalahan. Erick Thohir menggelorakan semangat perang melawan Australia, supporter ingin semua level timnas berusaha mati-matian, tegasnya.
Timnas Indonesia siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026, misi mengarungi grup C. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan keyakinan yang kuat dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Pasukan Garuda dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong siap untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C. Pertandingan perdana akan membawa Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang dengan harapan meraih kemenangan atas tim asuhan Roberto Mancini. Keberhasilan Indonesia melangkah ke putaran ketiga ini tidak hanya membuat tim semakin ditakuti, tetapi juga mengingatkan semua pesaing bahwa Garuda tidak boleh dipandang sebelah mata. Kalau kita sungguh-sungguh pasti bisa, tegas Ketua PSSI Erick Thohir menunjukkan optimisme dalam menghadapi kompetisi yang berat ini. Tidak hanya itu, PSSI juga tengah berjuang untuk memastikan kelayakan Maarten Paes untuk segera bergabung dengan tim. Meskipun masih menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS, harapan tetap terbuka lebar untuk ketersediaan penjaga gawang berpengalaman ini di lapangan. Dengan bergabungnya Paes, Timnas Indonesia diprediksi semakin kuat dan memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia. Kami tengah meracik formasi terbaik untuk mengarungi laga-laga sulit di grup C, ujar Shin Tae-yong mengenai persiapan timnya. Timnas Indonesia U19 menuju Piala AFF U19 2024 dengan ambisi juara. Setelah keberhasilan Timnas U16 meraih prestasi di Piala AFF U16 2024, kini giliran Timnas Indonesia U19 yang bersiap untuk berjuang dalam ajang serupa, namun di level usia yang lebih tinggi. Piala AFF U19 2024 akan digelar di Surabaya dari tanggal 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup A dan akan menghadapi Timnas Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Dukungan dari supporter setia seperti bonek pendukung setia Persebaya Surabaya dipastikan akan menjadi tambahan semangat bagi Timnas Indonesia U19 dalam setiap pertandingan. Di Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 diyakini akan melangkah dengan percaya diri tinggi mengingat lawan-lawan mereka di grup A. Kondisi ini membuat mereka difavoritkan untuk keluar sebagai juara grup dan melaju ke babak semifinal dengan mudah. Namun tantangan sesungguhnya akan datang di babak-babak selanjutnya, di mana tim seperti Vietnam, Australia, dan Thailand diperkirakan akan menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 memburu kesuksesan di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 tengah mengemban misi besar di Piala AFF U19 2024 setelah mengalami tantangan berat di Toulon Cup 2024. Meski meraih hasil yang tidak memuaskan, tim ini tetap dianggap sebagai potensi besar dalam kompetisi regional yang akan datang. Dalam Toulon Cup 2024, tim Garuda Nusantara tampil sebagai salah satu tim termuda. Mereka mengandalkan talenta-talenta muda seperti Arkan Kaka dan Jida Bin yang sebagian besar merupakan produk dari Piala Dunia U17. Kehadiran mereka di Perancis menjadi ujian sekaligus peluang untuk membuktikan kemampuan di level internasional. Meskipun menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman, para pemain muda ini berhasil menunjukkan potensi mereka yang masih perlu diasah. Sebagian besar dari mereka berhasil melewati seleksi ketat dan dipastikan akan membela tim merah putih di Piala AFF U19 2024.
Mereka kini tengah mempersiapkan diri dengan penuh semangat untuk mengejar prestasi gemilang di Surabaya. Pelatih kepala Indra Syafri memiliki tugas besar untuk meracik starting 11 terbaik Timnas Indonesia U19 dalam persiapan menuju Piala AFF U19 2024. Semoga Garuda Nusantara mampu menampilkan performa terbaik dan meraih hasil yang membanggakan dalam turnamen ini. Rekan Bagot kembali bersinar di Timnas Indonesia, siap hadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekan Bagot bek berpostur tinggi 196 cm dari Ipswich Town kembali mencuri perhatian setelah dipanggil kembali oleh pelatih Shin Tae-yong untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Absennya Elkan sebelumnya disebabkan oleh cedera yang membuatnya melewatkan beberapa pertandingan penting. Panggilan Elkan ini dinilai sebagai langkah cerdas Shin Tae-yong dalam memperkuat barisan pertahanan Timnas Indonesia yang akan menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi dan Australia di awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot telah menunjukkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang sebagai pemain top. Kehadirannya di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya meraih kemenangan dan memperkuat posisi Indonesia di level internasional. Sekjen PSSI Yunus Nusi juga mengonfirmasi bahwa komunikasi antara Elkan dan Timnas terus berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa semua pihak siap untuk bekerja sama menuju kesuksesan bersama. Shin Tae-yong bersumpah setia pada Timnas Indonesia, tidak ada rencana kembali ke Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih kebanggaan Timnas Indonesia, dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan dirinya mendapat tawaran untuk kembali melatih Timnas Korea Selatan. Dalam pernyataannya, Shin menyatakan bahwa spekulasi tersebut tidak memiliki dasar. Rumor tentang potensi kepulangannya ke Korea Selatan memang telah mencuat beberapa waktu belakangan ini, namun Shin menegaskan bahwa fokus dan komitmennya saat ini sepenuhnya tercurah pada skuad Garuda. Belum lama ini Shin bahkan sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027 mendatang, menunjukkan keseriusannya dalam membangun masa depan Timnas ini. Kalau saya dipanggil untuk melatih Timnas Korea Selatan lagi, saya pasti akan mempertimbangkan dengan serius. Namun saat ini saya tidak menerima tawaran apapun dari KFA Asosiasi Sepak Bola Korea, tegas Shin Tae-yong. Jadwal Shin Tae-yong untuk kembali ke Indonesia telah dipersiapkan pada tanggal 20 Juli 2024, beberapa bulan sebelum pertandingan penting melawan lawan tangguh di grup C kualifikasi Piala Dunia. Kedatangannya yang dinantikan kembali akan mengukuhkan posisinya sebagai ujung tombak dalam persiapan Timnas Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di level internasional. Erick Thohir membalas dendam dan motivasi Timnas Indonesia menuju Piala Asia U17 2025. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan tegas mengajak para pemain Timnas Indonesia untuk membalaskan dendam atas kekalahan dari Australia dalam berbagai ajang turnamen internasional. Meski gagal mempertahankan gelar juara di Piala AFF U16 2024 setelah kalah 3-5 dari Australia, Thohir tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan perjuangan Garuda Asia. Perkataan keras Thohir ini dipicu oleh rivalitas yang memanas antara Timnas Indonesia dan Australia, terutama setelah kekalahan yang cukup menyakitkan di semifinal Piala AFF U16. Australia sejak kita kalahkan di Piala Asia U23 Qatar, mereka menjadikan kita sebagai target utama, ujar Thohir dalam pernyataannya. Misi membalas dendam ini menjadi puncak motivasi bagi skuad Garuda Asia yang akan menghadapi Australia kembali dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U16 telah ditempatkan dalam grup yang sama dengan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat.
Bersama supporter, kita akan mendukung timnas habis-habisan. Kita bangsa besar, mengapa harus takut pada mereka? Tegas Thohir menunjukkan keyakinannya bahwa Indonesia mampu bangkit dan meraih kemenangan yang memuaskan. Timnas Indonesia mencari striker berkualitas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini tengah dalam tahap gencar mencari striker naturalisasi guna memperkuat skuad mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang setelah salah seorang calon striker naturalisasi asal Belanda mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI. Striker yang kini bermain di Eredivisie itu membagikan kabar tersebut dalam sebuah wawancara. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong belum lama ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa lini depan Timnas Indonesia dalam kompetisi terakhir. Meskipun tim berhasil mencetak gol-gol penting, mayoritas berasal dari posisi lain selain striker murni. Dalam persiapan menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan fokus untuk mendatangkan striker berkualitas. Saat ini, lini depan mereka ditempati oleh Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Dimas Derajat, dan Malik Rizaldi. Namun hanya Dimas Derajat yang merupakan striker murni, sementara yang lain cenderung bermain di posisi lain atau melebar. Salah satu nama yang sering dikaitkan dengan Timnas Indonesia adalah Ole Romeiny, striker kelahiran Medan yang saat ini bermain di Liga Belanda. Kabar ini disambut dengan positif oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji yang menegaskan komitmen untuk terus berupaya agar Romeiny bisa memperkuat Timnas Indonesia. Tom Haye bintang naturalisasi yang bersinar di Timnas Indonesia. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye kembali menunjukkan kepiawaiannya di lapangan hijau dan mendapat pujian setinggi langit dari pelatih legendaris asal Brasil, Jackson F. Thiago. Jackson F. Thiago yang dikenal dengan kepemimpinannya yang tajam dan pengamatannya yang mendalam terhadap permainan memberikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi Haye untuk Timnas Indonesia. Prestasi Tom Haye mencetak gol pada pertandingan melawan Filipina baru-baru ini menjadi bukti nyata akan nilai tambahnya bagi skuad Garuda. Jackson F. Thiago dalam wawancara eksklusifnya menegaskan bahwa saat ini adalah era globalisasi di mana pemain naturalisasi seperti Tom Haye membawa keberagaman dan kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia. Kalau kita bicara naturalisasi di Indonesia, kita harus bicara seluruh dunia. Ini merupakan bagian dari globalisasi, ungkap Jackson F. Thiago. Menyoroti pentingnya memperluas pandangan dalam menyambut pemain dengan darah keturunan untuk memperkuat timnas. Tom Haye mencetak gol. Coba lihat ekspresi wajahnya. Semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat tersentuh dengan momentum itu. Tambah Jackson F. Thiago, menjelaskan betapa berharganya momen tersebut bagi Haye dan timnas.